खुदा में अहमदियत खुदा में अहमदियत खुदा में अहमदियत. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda MTA dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Intelektual Muda Ahmadi season kedua. Ini adalah program tempat para intelektual muda Ahmadi akan mengupas perihal manusia, wahyu, rasionalitas, pengetahuan, kebenaran, serta masalah-masalah kontemporer lainnya dari sudut pandang Islam. Jika di season sebelumnya kita banyak membahas topik sains, maka di season kali ini kita akan banyak mengupas topik agama. Sobat muda MTA, seperti janji kami di episode sebelumnya, kali ini kita masih akan membahas tentang Islam dan pandangan sekuler. Di episode sebelumnya, kita banyak membahas tentang kritik perkembangan dan evolusi agama. Maka di episode ini, kita akan kupas tentang peran para nabi, serta siklus kebangkitan dan kejatuhan agama. Wah, menarik nih. Kalau begitu, yuk kita cari tahu jawabannya. Masih bersama Muhammad Sulaiman Feros. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, kali ini kita bertemu kembali masih dalam bahasan Islam dan sekularisme. Sebelumnya kita telah membahas bagaimana Allah SWT telah mengirimkan para utusannya untuk kemudian menegakkan suatu ajaran, menegakkan tauhid ilahi di muka bumi ini, yang kemudian setelah ajarannya berkembang, ia kemudian membentuk suatu tatanan masyarakat yang sempurna, dan itu berlangsung sampai terjadinya penurunan nilai-nilai akhlak, dan biasanya itu terjadi setelah masa para nabi tersebut berlalu. Kemudian ajaran agamanya akan dijalankan oleh sosok-sosok tertentu di dalam agama tersebut. Tetapi kemudian muncul saat di mana para pemimpin atau sosok yang diangkat sebagai pemimpin dalam agama tersebut, dalam ajaran tersebut, kemudian mereka menunjukkan penurunan dalam hal nilai-nilai moral. Mereka kemudian menjadi pemimpin-pemimpin yang korup, yang kemudian tidak lagi atau enggan diikuti oleh masyarakat yang menganut agama tersebut. Nah, ketika terjadi penurunan dalam nilai-nilai keagamaan yang telah diletakkan atau sempurna pada masa Nabi tersebut, ketika terjadi penurunan seperti itu, maka Allah Ta'ala kemudian mengirimkan lagi seorang Nabi yang datang setelahnya untuk kemudian menegakkan ajaran yang baru di dalam masyarakat tersebut. Ini bisa kita lihat banyak sekali contohnya di kalangan Bani Israel di masa lampau, di mana setelah kedatangan seorang nabi, datang lagi nabi yang lainnya, dan kemudian diikuti lagi dengan kedatangan nabi-nabi yang lain. Artinya ada silsilah, ada mata rantai antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Ini terjadi supaya masyarakat tadi kembali pada nilai-nilai ajarannya, supaya masyarakat tadi tetap menjalankan kehidupan yang bermoral, yang berakhlak, dan juga mereka menerapkan nilai-nilai akhlak yang tinggi dalam kebudayaan mereka. Para nabi yang datang seperti Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan juga nabi-nabi yang lainnya di kalangan Bani Israel, kemudian setelah itu kedatangan Nabi Muhammad Mustafa SAW, mereka senantiasa berusaha keras menegakkan ajaran tauhid, mengarahkan perhatian umat manusia ke arah tauhid ilahi, ke arah keesaan Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala memiliki segala sifat yang mampu diserap oleh manusia, tetapi Dia sendiri tidak memiliki sekutu, tidak memiliki bagian-bagian yang lain dengan sifat-sifat yang lain. Oleh karena itu, penting sekali atau hal yang utama diterapkan dalam masyarakat ialah bagaimana kita mengarahkan perhatian kepada keesaan Tuhan.
Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan di dalam kitab suci Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa dan Allah adalah tempat bergantung. Nah, inilah nilai tauhid yang diajarkan di dalam agama Islam oleh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke dunia ini, beliau diutus di Mekah. Beliau berusaha agar supaya masyarakat di Mekah pada saat itu, yang tadinya ialah masyarakat yang buruk, bahkan lebih buruk daripada binatang, tetapi beliau berusaha mengarahkan perhatian mereka ke arah tauhid ilahi. Ini adalah kunci supaya berikutnya mereka dapat menerapkan ajaran Islam, lalu kemudian menemukan Allah Ta'ala, kemudian menjadi masyarakat yang berakhlak, yang memiliki nilai-nilai moral yang tinggi. Bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Al-Quran menerangkan bahwa keadaan beliau itu ialah la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Hampir-hampir jiwa beliau binasa oleh sebab memikirkan kenapa orang-orang yang beliau seru, yang beliau sampaikan dakwah dan risalah beliau itu tidak mengarahkan perhatian kepada keimanan. Nah, jadi beliau berusaha keras siang dan malam untuk menerapkan atau mengajarkan masyarakat pada saat itu supaya perhatian mereka tertuju kepada keesaan Allah Ta'ala, kepada tauhid ilahi. Dan ini terjadi sejatinya pada setiap nabi-nabi yang datang. Tetapi oleh karena Rasulullah SAW datang dengan membawa seluruh keistimewaan yang terkandung pada jiwa dan diri nabi-nabi sebelumnya, maka usaha beliau, kerja keras beliau lebih besar daripada seluruh nabi-nabi yang pernah diutus. Oleh karena itu beliau disebutkan sebagai sosok yang paripurna, sosok manusia yang sempurna, dan kedatangan beliau adalah lambang sempurnanya evolusi kerohanian manusia. Ini terjadi dalam silsilah para nabi, tidak ada perbedaan di antara para nabi, tetapi oleh karena sosok Rasulullah SAW merupakan sosok yang paling paripurna, maka beliau merangkum seluruh keistimewaan para nabi yang pernah diutus ke muka bumi ini. Itu yang pertama. Kedatangan seorang nabi itu biasanya ditentang oleh masyarakat karena nilai-nilai yang telah merosot pada masyarakat yang sebelumnya, dalam agama yang sebelumnya, seperti tadi yang disebutkan bahwa pemimpin-pemimpin yang diangkat setelah kedatangan seorang nabi itu kemudian menjadi pemimpin-pemimpin yang korup, lalu mereka buruk dalam berakhlak, maka nilai-nilai akhlak yang rendah ini kembali terwujud, kembali muncul di dalam masyarakat. Oleh karena itu ketika datang seorang nabi yang datang setelah masa tersebut, maka mereka selalunya ditentang oleh masyarakat tersebut. Karena itu perjuangan mereka untuk mengembalikan tauhid ilahi adalah perjuangan yang sangat berat. Sampai-sampai beberapa nabi di antara para nabi menghadapi penentangan yang sangat keras, bahkan berusaha untuk dibunuh. Oleh karena itu, hadrat Rasulullah SAW juga menerima penganiayaan yang berat dari masyarakat yang menentang beliau. Sebelum pada akhirnya masyarakat tersebut takluk juga oleh ajaran yang sempurna yang dibawa oleh yang mulia Rasulullah SAW. Kemudian seluruh Arab pada masa itu kemudian menjadi bawahan dari agama Islam. Pemirsa, ini adalah siklus yang terjadi antara antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat yang tadinya sudah sempurna kebudayaannya karena kedatangan seorang nabi, lalu kemudian menurun nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakatnya, menurun kebudayaannya, kemudian menurun pemikirannya juga,
kemudian diutus lagi nabi yang berikutnya, seorang pembaharu lagi, untuk kemudian menegakkan kembali tauhid, lalu meningkatkan taraf pemikiran mereka. Nah, dengan datangnya para pembaharu ini, mereka membawa kemajuan berpikir di kalangan masyarakat tersebut. Itulah yang membuat masyarakat menjadi maju dalam bermasyarakat. Masyarakat menjadi maju dalam pemikirannya, kemudian lahirlah teknologi. Nah, dengan kedatangan Rasulullah SAW, kita telah mencapai taraf seperti saat ini, di mana kita menikmati teknologi yang telah ditemukan oleh para ilmuwan pada masa ini. Itu sejatinya lahir karena adanya agama, karena adanya ajaran yang dibawa oleh seorang nabi yang paripurna. Seperti kita lihat pada masa ini, di mana umat manusia di seluruh dunia seakan-akan membentuk sebuah kampung kecil saja, di mana satu individu dapat terhubung dengan individu lainnya di tempat dan jarak yang sangat jauh, baik dari segi jarak maupun waktunya. Nah, ini muncul karena nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa ini ialah nabi yang ajarannya berlaku untuk seluruh dunia, dan dia diutus sebagai rahmat untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk seluruh alam. Maka dari itu, masyarakat yang akan menikmati nilai-nilai luhur yang dibawa oleh beliau itu ialah masyarakat yang besar dalam ruang lingkup yang lebih besar daripada para nabi sebelumnya, dan ini adalah kesempurnaan dari kemajuan cara berpikir umat manusia. Nah, ini selalu diletakkan dasarnya oleh para nabi, dan nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, meletakkan dasar yang paripurna. Karena beliau adalah sosok manusia yang sempurna, maka ajarannya pun adalah ajaran yang sempurna, berlaku untuk setiap masa, dan berlaku untuk segala macam kalangan umat manusia. Oleh karena itu, kita patut bersyukur menjadi bagian daripada agama yang sempurna pada masa ini, dan kemajuan-kemajuan yang kita nikmati saat ini itu merupakan kesempurnaan dan hasil daripada upaya jerih payah yang diterapkan, yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Atas pertanyaan ini, yaitu pertanyaan bahwa apa perbedaan antara nabi yang benar, nabi yang betul-betul datang sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, dengan nabi yang hanya mengaku-ngaku, atau kita katakan sebagai nabi yang pendusta, nabi palsu. Tolak ukur kebenaran seorang utusan Allah Ta'ala itu dinyatakan sendiri oleh Al-Quran dalam surah Al-Haqqah, di mana Allah Ta'ala menerangkan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, sekiranya dia mengada-adakan ucapan dari kami, mengatasnamakan dari kami, la'akhazna minhul bil yamin, kami akan cengkram dengan tangan kanan kami, summa laqata'na minhul watin, kemudian kami akan putuskan urat lehernya. Ini merupakan tolak ukur yang dinyatakan oleh Al-Quran, bahwa ketika ada seseorang yang datang, ia berdusta lalu mengaku-ngaku sebagai utusan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala sendiri yang akan menghancurkan sosoknya atau melenyapkan ajarannya. Ini terjadi bukan hanya 1-2 saja contohnya dalam masyarakat, di mana ketika ada utusan yang datang, di masa Rasulullah SAW pun ada orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai utusan Tuhan, sebagai nabi yang palsu, itu kemudian berakhir dengan keadaan yang mengerikan. Keadaannya dia tidak mengalami kemajuan dalam ajarannya,
dan juga dia sendiri dibinasakan dan tidak dikenang lagi oleh masyarakat di mana dia datang, di mana dia menyerukan agamanya, menyerukan ajarannya. Ini kemudian menjadi tolak ukur bahwa akan ada pembeda antara utusan yang betul-betul datang dari Allah Ta'ala dengan utusan yang hanya mengaku-ngaku saja. Dia berkhayal bahwa dia adalah utusan Tuhan. Sebetulnya semua orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan keistimewaan bercakap-cakap dengan Tuhan. Keistimewaan untuk mendapatkan wahyu. Tetapi tidak lantas semua orang yang mendapatkan wahyu, semua orang yang bercakap-cakap dengan Tuhan, ialah utusan Allah Ta'ala, utusan Tuhan yang datang untuk menerapkan suatu ajaran. Semua orang telah ditanamkan fitrat oleh Allah Ta'ala bahwa mereka, yaitu umat manusia, mampu atau bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, tetapi tidak lantas orang-orang ini kemudian menjadi seorang nabi. Ini yang perlu kita ingat, bahwa ketika kita mendapatkan taraf keistimewaan berwawancakap dengan Tuhan, tidak lantas kita kemudian menjadi utusan yang harus menyerukan umat manusia. Oleh karena itu perlu kita ingat, perlu kita camkan bahwa keistimewaan ini tidak atau bukan merupakan tolak ukur kedatangan seorang nabi. Karena banyak terjadi ketika seseorang mendapatkan keistimewaan ini, mendapatkan wahyu dari Tuhan, dia lantas merasa bahwa dirinya adalah seorang nabi, seorang utusan. Tetapi yang harus diingat bahwa ketika nabi diutus, maka dia diperintahkan untuk menyerukan umat manusia. Apabila hanya mendapatkan sekedar wahyu saja, itu bukan berarti kita menjadi utusan yang harus memberikan seruan. Ini barangkali yang harus kita pahami, dan tolak ukur nabi yang palsu dengan nabi yang benar ialah kemajuannya tidak akan tampak di kalangan masyarakat. Yang pertama ialah bahwa terjadinya kemunduran atau yang biasa kita kenal sebagai masa kegelapan di dalam agama Islam itu terjadi karena ada nubuatannya langsung yang disampaikan oleh yang mulia pendiri agama Islam, Hadrat Rasulullah SAW, di mana beliau menyatakan bahwa masa keemasan umat Islam ialah masa beliau, dan kemudian masa setelahnya, lalu kemudian diikuti masa setelahnya. Nah, setelah itu akan terjadi masa kegelapan, bahkan dikatakan mencapai 1000 tahun lamanya. Nah, pada masa kegelapan seperti itu, bukan tidak ada utusan yang datang untuk memperbarui agama Islam, tetapi kemerosotan akhlak akan tampak lebih dominan di kalangan masyarakat. Ada orang-orang yang diutus sebagai pembaharu, tetapi karena nubuatan tadi harus juga sempurna, maka tampak terjadi kemerosotan dalam agama Islam. Bahkan masa kegelapan ini, seperti tadi diterangkan, bahwa ia akan mencapai masa yang panjang hingga mencapai 1000 tahun lamanya. Nah, bagaimana mengembalikan ajaran ini menjadi ajaran yang sempurna? Tidak mungkin datang nabi yang sama dengan Hadrat Rasulullah SAW, karena beliau adalah nabi yang sempurna, nabi yang paripurna dengan ajaran yang paling luhur, paling sempurna. Beliau sendiri menerangkan dan memberikan kabar suka bahwa setelah masa kegelapan tadi, setelah masa yang gelap tadi, akan ada seorang reformer, seorang pembaharu yang akan menjadi bayangan dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang kemudian mengembalikan kejayaan Islam. Nah, nubuatan ini harus kita yakini akan sempurna, bahkan saat ini telah sempurna dengan kedatangan sosok yang kita kenal sebagai Imam Mahdi alaihissalam. Imam ini, imam yang diberi petunjuk,
imam inilah, sosok inilah yang kemudian menegakkan kembali ajaran tauhid, menegakkan kembali kejayaan yang telah diletakkan dasarnya oleh yang mulia Rasulullah SAW. Oleh karena Rasulullah SAW diutus untuk seluruh umat manusia, maka reformer yang ini yang datang setelah 1000 tahun masa kegelapan sebelumnya harus menghimpun seluruh umat manusia di bawah satu panji, yaitu panji yang mulia Rasulullah SAW. Oleh karena itu diperlukan suatu komunitas, suatu jamaah di mana seluruh kalangan, seluruh umat manusia dari seluruh penjuru dunia harus berada dalam satu wadah yang sama. Itulah yang kemudian disebutkan sebagai jamaah, sebagai bahtera yang akan mewujudkan kembali kemenangan dan kejayaan Islam. Ini adalah solusi dari Rasulullah SAW dan merupakan nubuatan yang beliau SAW sampaikan kepada kita. Sobat Muda MTA, demikianlah pembahasan pada episode kali ini yang sekaligus menutup topik Islam dan pandangan sekuler. Tapi jangan berkecil hati, kita masih akan berjumpa lagi pada episode berikutnya, tentu saja untuk membahas topik lain yang tak kalah menarik. Penasaran tema apa lagi yang akan kita angkat? Tunggu saja jawabannya di program Intelektual Muda Ahmadi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.